Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Bahasa Indonesia kelas H1 Universitas Tikuban Semarang akan mempresentasikan tentang analisis perbedaan penulisan bab 1 skripsi dari 5 universitas di Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya pribadi, Afifah Kusmarini dengan NIM 1905510162. Perkenalkan, nama saya Febri Pertama, NIM 1905510164. Saya Cindy Marita Lisat Anggreni, NIM 1905510187. Saya Ninggar Juara Sandani, NIM 1905510206. Nama saya Luki Samiaji, NIM 1905510208. Hai guys, perkenalkan nama saya Mira Sasti, NIM 1905510283. Bab 1 pendahuluan. Bab ini berisi pokok-pokok pikiran yang sudah tertulis dalam proposal skripsi. Subbab yang harus terdapat dalam bab pendahuluan ini adalah 1. Latar belakang masalah, yaitu berisi gambaran tentang permasalahan umum dari topik persoalan yang diteliti, lalu signifikan penelitian baik secara akademis, teoritis maupun praktis, dan hal-hal lainnya yang relevan untuk dikemukakan sebagai masalah. Latar belakang terdiri dari 4 paragraf. Paragraf pertama, uraian secara umum mengenai alasan pemilihan bidang studi sebagai bidang yang akan dibahas. Paragraf kedua, uraian mengenai pentingnya topik bahasan yang menjadi judul skripsi. Paragraf ketiga, uraian mengenai alasan memilih perusahaan sebagai objek penelitian. Paragraf keempat, rangkuman secara umum mengenai hasil bahasan. Yang kedua, rumusan masalah. Subbab ini berisikan uraian tentang pokok masalah yang spesifik yang akan diteliti dan diformulasikan dalam bentuk kalimat tanya. Yang ketiga, hipotesis jika ada, memuat pernyataan singkat sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi, yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Yang keempat, tujuan penelitian. Hal-hal yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan tujuan spesifik penelitian dan diformulasikan dalam bentuk kalimat tanya yang sejalan dengan perumusan masalah. Yang kelima, manfaat penelitian, memuat manfaat yang diperoleh dari penelitian, baik untuk pengembangan ilmu, teknologi, metodologi, atau pembangunan sosial. Yang keenam, metode penelitian. Pada dasarnya berisi bagaimana dan dengan cara apa. 1. Pengumpulan data dilakukan. 2. Analisis dan perancangan sistem dikerjakan. Diketik dan dicetak di atas kertas HVS A4. Dicetak di halaman kertas, tidak bolak-balik. 3. Margin kiri dan atas 4 cm, kanan bawah 8 cm. 4. Ketikan berspasi ganda. 5. Secara umum menggunakan huruf tegak. Kecuali asing memakai huruf italik atau miring. 6. Subbab dan judul bab menggunakan huruf tebal. 7. Huruf yang digunakan Times New Roman, font ukuran 12. 8. Nomor halaman menggunakan angka Latin. 9. Menggunakan angka Romawi besar untuk bab, angka Latin atau Arab untuk subbab. Judul bab menggunakan huruf kapital. Judul subbab dan subbab dengan huruf kapital di awal saja. Kebahasaan. 1. Ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia baku
sesuai ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. 2. Sedapat mungkin menggunakan istilah yang telah diindonesiakan. Jika memakai istilah asing harus diberi tanda khusus. 3. Kalimat sebaiknya tidak terdapat kata ganti orang. Baik, di sini saya mengambil contoh salah satu skripsi dari mahasiswa IAIN Salatiga, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, dengan judul Peningkatan Hasil Belajar PHI Materi Toharoh menggunakan metode pembelajaran demonstrasi. Bab 1 pendahuluan ini berisikan atau memiliki subbab, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, tindakan, dan metode penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Latar belakang ini berisi gambaran tentang permasalahan umum dari topik persoalan yang diteliti. Topik yang digunakan adalah gambaran mengenai pendidikan agama Islam. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini berisikan uraian tentang pokok masalah yang spesifik yang akan diteliti dan diformulasikan dalam bentuk kalimat tanya. Pada skripsi ini, rumusan masalahnya yaitu metode pembelajaran demonstrasi. Subbab selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar pelajaran agama Islam di salah satu jenjang pendidikan. Subbab selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian memuat manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut, baik untuk pengembangan ilmu, teknologi, metodologi, atau pembangunan sosial. Di sini disebutkan manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis tindakan ini memuat pernyataan singkat sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi, yang masih harus dibuktikan kebenarannya, yakni masalah toharoh. Yang terakhir ada metode penelitian. Metode penelitian ini pada dasarnya berisi bagaimana dan dengan cara apa pengumpulan data dilakukan. Di skripsi ini mahasiswa menggunakan beberapa metode, salah satunya pendekatan dan rancangan penelitian dan lain-lain. Selanjutnya, pembahasan tentang penulisan. Yang pertama, penulisan judul. Di sini, judul ditulis memakai huruf kapital dan huruf tebal. Selanjutnya, untuk penulisan subbab menggunakan huruf tebal dan huruf kapital hanya digunakan untuk huruf awal saja. Lalu, penggunaan angka Romawi besar untuk bab. Selanjutnya, pembahasan mengenai kebahasaan. Bahasa yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahasa Indonesia baku yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Selain itu, terdapat istilah asing seperti toharoh, yakni istilah dari bahasa Arab. Oleh karena itu, harus diberi tanda khusus seperti penulisan menggunakan huruf miring atau italik. Oke, di sini saya mengambil contoh salah satu skripsi dari mahasiswa UI Fakultas Hukum dengan judul Ketentuan Hukum Internasional mengenai pengunduran diri dari keanggotaan organisasi internasional. Studi kasus Association of South East. Yang pertama, bab 1 pendahuluan di sini memiliki subbab latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, dan metodologi penelitian. Latar belakang di sini berisikan tentang hubungan sosial manusia dengan kelompok masyarakat dan hubungan antar negara serta ketentuan dan hukum-hukumnya. Yang kedua, pokok permasalahan di sini berisikan tentang pengunduran diri dari keanggotaan organisasi internasional.
Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini berisikan tentang cara mengetahui mekanisme pengunduran diri negara anggota suatu organisasi internasional. Yang selanjutnya, definisi operasional. Berisikan tentang istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian yang dibutuhkan oleh penulis. Selanjutnya, metode penelitian. Berisikan tentang bagaimana cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Selanjutnya kita membahas tentang penulisan. Yang pertama, judul ditulis dengan huruf kapital dan tebal. Untuk bahasa asing menggunakan huruf miring. Selanjutnya, subbab menggunakan huruf tebal dengan kapital hanya di awal, dan untuk bab menggunakan angka Romawi besar. Selanjutnya, kebahasaan. Bahasa yang digunakan di sini adalah bahasa Indonesia baku, dan untuk bahasa asing penulisannya menggunakan huruf miring. Oke, contoh skripsi yang berikutnya. Dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, jurusan Manajemen Pemasaran, Universitas Islam Negeri, Sultan Syarif Kasim, Riau, Pekanbaru. Dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Produk Sari Roti di Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Pada bab 1 pendahuluan skripsi ini terdapat subbab diantaranya, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Latar belakang ini berisi tentang permasalahan umum dari topik persoalan yang diteliti. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini berisikan uraian tentang pokok masalah yang spesifik yang akan diteliti dan diformulasikan dalam bentuk kalimat tanya. Pada skripsi ini rumusan masalahnya yaitu pengaruh kualitas produk dan promosi terhadap keputusan pembelian produk sari roti. Subbab selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada skripsi ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk sari roti di Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Dan yang terakhir, manfaat penelitian. Manfaat penelitian dari skripsi ini adalah terdapat manfaat teoritis yang artinya menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat terhadap pengembangan pengetahuan akademik. Dan ada manfaat praktis yang artinya manfaat secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya pembahasan tentang penulisan. Yang pertama, penulisan judul. Di sini judul ditulis memakai huruf kapital. Selanjutnya, untuk penulisan subbab menggunakan huruf kapital hanya di awal saja. Selanjutnya, pembahasan mengenai kebahasaan. Bahasa yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahasa Indonesia baku yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Saya dengan Lingga Jowan akan membahas bab 1 skripsi di Universitas Bina Nusantara, jurusan psikolog, yang berjudul hubungan antara dukungan sosial dengan stres. Bab 1 pendahuluan. Di sini bab 1 pendahuluan tertulis menggunakan huruf kapital semua, cetak tebal dan rata tengah. Kemudian yang pertama ada latar belakang. Latar belakang di sini tertulis cetak tebal, depannya menggunakan huruf kapital, rata samping kiri. Di sini menggunakan bahasa yang baku, bahasa Indonesia baku. Kemudian ada beberapa kata asing atau bahasa asing yang tercetak miring. Ada juga beberapa nama orang yang menggunakan huruf kapital. Kemudian yang kedua ada identifikasi masalah.
Di sini identifikasi masalah tertulis menggunakan huruf kapital di depan dan tercetak tebal, kemudian tercetak di samping kiri. Identifikasi masalah dibuat untuk mempermudah penelitian dan sekaligus menjadi tolak ukur masalah sebagai fokus penelitian. Ketiga, tujuan penelitian. Di sini tertulis tujuan penelitian tercetak tebal menggunakan huruf kapital di depan dan rata samping kiri. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian. Kemudian yang keempat ada manfaat penelitian. Sama juga di sini tercetak tebal, rata samping kiri dan di depannya menggunakan huruf kapital. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik manfaat praktis maupun teoritis. Di sini juga ada beberapa kata atau bahasa asing yang tercetak miring. Oke, pada kesempatan kali ini saya mengambil contoh dari bab 1 skripsi dari salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mengambil materi tentang manajemen pemasaran. Penulisan dalam skripsi ini meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan. Pada pendahuluan, bab skripsi ini berpedoman untuk menyusun sebuah skripsi sebagai pegangan bagi mahasiswa tersebut dalam menyusun skripsi, sehingga memperoleh kesamaan persepsi serta langkah-langkah dan antisipasi dalam penyusunan naskah skripsi tersebut. Pada bagian utamanya, yang pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, hipotesis, tujuan dan manfaat penelitian. Latar belakang permasalahan memuat alasan-alasan penting yang perlu diteliti dalam masalah tersebut, yaitu tentang manajemen pemasaran, yang juga dijelaskan kedudukan masalah tersebut serta diteliti dengan lingkup permasalahan yang lebih luas. Berikutnya ada rumusan masalah yang memuat pernyataan singkat masalah manajemen pemasaran yang diteliti tersebut, pada umumnya dalam bentuk susunan kalimat pernyataan yang merumuskan adanya permasalahan yang perlu diteliti. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis tersebut memuat pernyataan singkat sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi, yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Berikutnya, tujuan penelitian manajemen pemasaran yang memuat sasaran yang diperoleh dalam penelitian. Yang terakhir ada manfaat penelitian yang memuat manfaat yang diperoleh dari penelitian manajemen pemasaran, baik untuk mengembangkan ilmu, teknologi, metodologi, ataupun pembangunan nasional. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang memuat uraian mengenai landasan teori dan landasan empiris, serta yang mendukung pendekatan pemecahan masalah manajemen pemasaran tersebut dengan tingkat kedalaman dan keluasan aspek-aspek yang ditelaah berdasarkan ketajaman analisis permasalahan manajemen pemasaran. Selain teori, pada bab skripsi ini hasil-hasil penelitian lebih relevan
dan dapat disajikan dengan menyebutkan sumber-sumber yang berkompeten. Yang ketiga ada metode penelitian yang memuat tempat, waktu, bahan, cara kerja, pengumpulan data, serta penganalisisan data. Yang keempat ada hasil dan pembahasan yang memuat hasil penelitian, hasil analisis data, serta pembahasan yang terpadu yang tidak dipecah-pecah menjadi subjudul. Selanjutnya, sistematika penulisan pada bab skripsi ini meliputi pada bab 1 ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pada bab 1 berisi pengertian yang untuk menempuh yang mahasiswa ditugaskan untuk menyusun satu karya ilmiah tersebut sesuai dengan konsentrasi dan di bidang ilmunya, yaitu di bidang sastra. Berdasarkan hasil penelitian dengan praktek kerja lapangan, magang, maupun yang lainnya. Ada beberapa hal yang diselidiki dalam skripsi tersebut yang masih merupakan pertanyaan yang bukan jawaban, yaitu permasalahan yang ingin dipecahkan, terdapat hipotesa yang ingin dibuktikan dan diuji kebenarannya, dan juga pembuktian kebenaran jawaban atas pernyataan tersebut. Ada proses penyelidikan yang baik, memerlukan metodologi tertentu yang sesuai dengan skripsi pada umumnya, serta dibuat dengan kesabaran serta ketelitian dalam melakukan penyelidikan tersebut. Yang terakhir yaitu hasil penyelidikan berupa informasi, data, fakta dalam ketentuan kaidah hukum. Dengan skripsi ini, mahasiswa mampu merangkum dan mengaplikasikan semua pengalaman pendidikan untuk memecah masalah dalam bidang keahlian tertentu, serta sistematis, logis, kritis, dan kreatif berdasarkan informasi yang ada. Sekian contoh skripsi dari saya. Terima kasih. Ever since the day that you